Ya, pemirsa, kini kita ada di segmen kereta dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Subodato. Terima kasih Wiki, dan kali ini kita akan membahas di kereta pemirsa bisnis lewat startup berbasis sosial media strategis. Sudah tersambung bersama kami melalui video conference ada Mas Caka Mikael yang merupakan CEO dari PT Barles Dep. Halo, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Luar Apa kabar, Mbak? biasa. Mas, Thank you sudah join. dengan Oke, senang hari ini senang sekali bisa pagi-pagi kita ngobrol-ngobrol soal social media. It's one thing I love to siap. do. Baik, bicara mengenai platform sosial media yang kemudian banyak digunakan sebagai tools untuk melakukan promosi ataupun marketing. Mana sih yang Betul. paling efektif, Mas Caka? Yang paling banyak bikin cuan buat para penggunanya ya, karena kan sebenarnya banyak banget sekarang, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Cuman mungkin kalau misalnya saya bisa jawab dengan sebuah analogi, kan para business owners juga pasti kan punya brand, pengen buka tempat nih, buka outlet. Waktu kita jalan misalnya di jalan protokol kan, kita nggak tiba-tiba langsung begitu lihat ada ruko kosong kita langsung buka. Kita pasti milih kan yang memang bisa punya potensi untuk mendatangkan market paling besar gitu. Sama halnya juga di social media. Jadi ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Usernya ada di mana gitu. Sebenarnya lebih tergantung ke sana. User yang mau dikejar, market yang mau diambil ini yang di mana. Karena masing-masing itu punya user behaviornya sendiri-sendiri. Ya contoh misalnya kayak Instagram. Instagram home pertama begitu kita buka handphone, aplikasinya kita buka kan kita bisa lihat konten-konten yang dari akun yang kita follow ya. Maksudnya memang benar-benar brand atau orang yang memang punya connection sama kita gitu. Brand di situ bisa tap in untuk memperkenalkan produknya, USP-nya, terus value-nya gitu ya. Sementara kalau TikTok mungkin yang lagi ngetrend banget sekarang kan, ini jauh lebih entertaining ya. Kalau bisa kita buka aplikasinya pun di pertama kita bisa lihat konten-konten bahkan dari orang-orang yang kita follow. Nah ini punya satu kemungkinan untuk kita tap in sebagai marketing tools ketika kita bisa gather organic awareness dari target market kita gitu. Nah ini entertaining sekali, makanya dia punya traffic yang begitu besar gitu ya, yang pada akhirnya nanti kalau misalnya kita mau pakai untuk sebagai sarana marketing, kita bisa giring orang-orang ini yang sudah interested dengan konten-konten yang seru gitu ya ke Instagram untuk lebih cepat. Oh, Gitu. hal inilah yang dilakukan Barlas sejauh ini gitu ya. Kemudian efektivitasnya bagaimana saat ini di tengah banyak yang memang menggunakan sarana ini untuk marketing juga. Efektivitasnya ini kita bisa make sure dengan menggunakan konten-konten yang cukup bukan cuma menarik gitu ya, tapi informatif dan relevan sama si target market. Jadi setelah kita bikin konten-konten tersebut, pada akhirnya animo masyarakat sendiri yang akan terbangun untuk pada akhirnya punya interest terhadap brandnya, sama seperti yang kita lakukan untuk beberapa brand, tap in ke beberapa tren yang lagi happening either di TikTok, di Instagram gitu ya. Pada akhirnya kita bisa spread ini secara organically gitu. Oke, menarik. Sebetulnya konten yang baik itu seperti apa sih, dan juga gimana cara mendistribusikan konten tersebut, kita akan bahas usai jeda berikut ini ya Mas Aka ya. Dan pemirsa tetap sama kami akan segera kembali. Besarkan bisnis lewat startup berbasis sosial media strategis, itu menjadi tema kereta kali ini, dan kami masih berbincang bersama Mas Caka Mikael, CEO dari PT Barles Dep. Dan saya ingin menggali lagi sebetulnya bicara mengenai konten yang baik itu seperti apa sih konten yang baik Mas Caka, dan gimana cara mendistribusikan konten tersebut? Oke, saya coba sangat singkat ya. Konten yang baik ini pada dasarnya adalah konten yang ada pesannya. Karena kan sebenarnya kalau kita mau cari konten secara visual yang bagus, graphic design misalnya, atau motion grafis, atau video yang sinematik, itu semua pasti ada vendor yang bisa kerjain. Tapi pada dasarnya sebelum kita mau bikin visualisasi seperti itu, penting kalau kita bisa paham bahwa semuanya ini harus ada pesannya. Karena kan ini konten ini sebenarnya hanya sarana untuk komunikasi ya, sama seperti kita lagi ngobrol, kita pakai sarana suara kita, facial expression kita untuk berkomunikasi. Konten is just another form of that gitu. Tapi yang paling penting di dalam konten ini punya pesan yang baik. Pesan yang baik ini kita bisa dapat dari
memastikan si informasi yang mau disampaikan ini relevan, jelas tujuannya buat siapa gitu ya. Karena kalau saya dari tadi ngobrol cerita tentang motor mungkin nggak ada yang tertarik gitu. Tapi karena memang yang dibahasnya tentang social media marketing, interestnya sesuai dengan target market gitu. Pada dasarnya memastikan sebagai pesan itu harus jelas, tertuju sama orang yang tepat gitu. Lebih Kalau relate lah ya. Nah, kalau buat distribusi kita bisa pakai KOL atau pakai ads. Itu dua channel yang paling mudah. Memang masing-masing ada kelebihan kekurangannya, tapi nanti Christian bisa dijelaskan Baik. on the next session. Seberapa legit sih gitu ya kalau menjalankan bisnis di Barles sendiri, dan bisa dinilai dari hasilnya sejauh ini? Mungkinkah ada feedback, kemudian sudah bekerja sama dengan brand mana saja? Oke, mungkin segala sesuatu bisa dilihat dari buahnya ya. Kita kebetulan udah kerja sama Liang Sandwich di 2018. Liang Sandwich is franchise brand. Jadi one of my clients pegang master franchise-nya untuk di Indonesia, sekitar ada 44 cabang sekarang. Kalau untuk yang jasa ada Meso is buat reflexology, banyak di mall-mall di Jakarta. And basically what we did for them adalah dari 2018 sampai sekarang is grow their awareness ke target market yang sesuai gitu. Karena kita bisa pakai, setelah bikin konten yang bagus, kita bisa pakai KOL atau ads untuk distribute the content, distribute the message ke target market yang mereka pengen capai gitu. Oke, tadi sempat disampaikan mengenai distribution channelnya. Beberapa lah ya, kelebihan dan juga kekurangannya apa aja, dan gimana sih memaksimalkan penggunaan KOL sebagai satu tools untuk memanfaatkan sosial media menyampaikan campaign. Oke. Ya, setelah kita bikin kontennya bagus, sama kayak bikin brosur deh sebenarnya. Bikin brosur udah menarik, udah didesain dengan begitu meriah gitu ya, promonya sudah menarik, tapi kasarnya kalau beres bikin konten nih, kita baru beres ngeprint brosurnya, kita taruh di depan outlet, udah selesai. Harapannya diambil sama orang kan sangat kecil sekali ya. Kita harus hire agency SPG untuk bagi-bagian atau misalnya pasang banner gitu yang gede. Nah, bagian distribution ini yang tadi barusan mau kita bahas, kita perlu memastikan satu, ketika misalnya kita nge-ads, we make sure kita bisa targeting secara spesifik. Itu keunggulannya. Salah satu yang sangat powerful sekali dari Meta Ads adalah kita bisa specifically dapetin target marketnya, terus itu bisa dapet evaluasinya secara data. Jelas, beda sama offline marketing zaman dulu ya, bagian brosur kita nggak tahu berapa banyak orang yang simpan, berapa banyak orang yang bagian, berapa banyak orang yang buang akhirnya gitu ya. Kalau di ads itu sangat terdata, jadi akhirnya bisa scalable gitu. Baik, Mas Cuma kekurangannya mungkin nggak ada kredibilitas kali ya, beda sama KOL. Kalau KOL kan word of mouth jatuhnya, tapi juga public figure yang lebih besar. Baik, Mas Yaka, banyak yang kita bahas, tapi waktu kita terbatas. Singkat saja, target jangka pendek, paling tidak sampai akhir tahun ini tuh apa? Target jangka pendek kita pengen expand lagi. We wanna add more people karena visinya is growing people, supaya kita bisa grow brand dengan orang-orang yang tepat. Mungkin segitu aja. Baik, sukses untuk Barles ke depan. Semoga semakin banyak kliennya dan juga berbagai macam kegiatan dari sosial media marketing ini memberikan pencerahan lah ya untuk masyarakat. Nggak cuman kemudian hanya promosi aja, tapi ada knowledge ataupun edukasi yang dilakukan. Baik, Mas Saka, thank you, sampai jumpa, sehat selalu. Thank you Mas Vicky, thank you Mbak Prisa. Thank you. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast, kami hadirkan kembali update dari Indeks Harga Saham Gabungan pukul 9:27. Indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau bergerak pada teritori positif, naik 0,14% atau 10 poin di 7.109, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 0,3%, 16.124. Top gainer sejauh ini ada Sola, Nasi, Data, BCIP, kemudian Fire, SMRA, RMKE, Total, Arya, dan Cleo. Top losers BMBL, Lavender Bina Cendikia, kemudian ada Sinergi Multi Lestarindo atau SMLE, Astra International masuk top losers dengan pelemahan 9%, MAN, Gemap, TGU, KMLPL. Pemirsa, semua berada pada kategori top losers based on value sampai dengan saat ini.
90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sompodatu. Terima kasih. Sampai jumpa.